Salam, perkenalkan nama saya Julita Oranceselan, NIM 105-2024-0004, kelas A semester 1, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama mata kuliah Pendidikan Inklusif. Undang-Undang tentang Disabilitas. Definisi disabilitas. Undang-undang yang mengatur tentang definisi disabilitas. Ulasan undang-undang yang relevan, perlindungan hak-hak individu, peraturan pendidikan untuk kelompok disabilitas di dunia, peraturan internasional, konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Contoh negara, kebijakan pendidikan inklusif di beberapa negara. Yang berikut peraturan pendidikan inklusif di Indonesia. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi program pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Undang-undang yang mengatur disabilitas terkait kelompok disabilitas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Menjamin hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik tanpa diskriminasi. Peraturan pendidikan disabilitas di Indonesia. Di dunia, Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas pada tahun 2006 mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusif tanpa diskriminasi. Yang kedua, UNESCO Salamanca Statement pada tahun 1994 menegaskan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak disabilitas di sekolah umum. Yang ketiga, tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015, tujuan untuk mendorong akses disabilitas. Asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Metode asesmen, teknik dan alat untuk asesmen, manfaat pendidikan inklusif, peningkatan partisipasi dan pengembangan sosial. Dasar-dasar pendidikan inklusif. Yang pertama, konsep pendidikan inklusif, prinsip dan tujuan, manfaat pendidikan inklusif, peningkatan partisipasi dan pengembangan sosial. Rencana pembelajaran untuk kelompok sosial inklusif. Yang pertama, strategi pembelajaran, pendekatan yang digunakan, pengaturan kelas, penyesuaian lingkungan belajar. Perencanaan media pembelajaran yang inklusif. Jenis media, media yang mendukung pembelajaran inklusif, contoh penggunaan implementasi media dalam pembelajaran. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Stigma dan persepsi tantangan yang dihadapi pendidikan masyarakat, upaya untuk meningkatkan kesadaran. Kesimpulan. Pentingnya pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif penting karena menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Membangun masyarakat yang toleransi dan empati, meningkatkan prestasi akademik, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan diri. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang mengakomodasi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap
pendidikan berkualitas. Undang-undang dan peraturan terkait pendidikan disabilitas di berbagai negara bertujuan untuk menjamin hak penyandang disabilitas atas pendidikan yang inklusif dan setara. Kebijakan ini menegaskan pentingnya menghapus diskriminasi dan menyediakan dukungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan pendidikan inklusif, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil dan ramah bagi semua orang tanpa memandang perbedaan kemampuan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.